Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yanti Fatmasari dengan NIM 181200051. Di sini saya akan memaparkan video saya konseling gizi untuk penyakit hipertensi dengan standar diet rendah garam 3. Selamat menonton. Siang Ibu, siang. Perkenalkan nama saya Yanti Fatmasari, saya ahli gizi di RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi apakah Ibu betul dengan Ibu Anastasia Indonesia? Betul Pak. Usianya 21 tahun ya Bu? Iya. Jadi saya akan menjelaskan tujuan saya saat ini Bu adalah untuk melakukan konseling gizi Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Saya butuh waktu sekitar 15-20 menit saja Bu. Sebelumnya saya akan memberikan leaflet untuk memudahkan kita melakukan konseling. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu masih merasakan keluhan mudah lelah, sulit tidur, sakit kepala, dan mual? Masih. Baik, berdasarkan diagnosis dari dokter, Ibu didiagnosis medis yaitu penyakit hipertensi ya Bu. Seperti yang kita tahu, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastolik sedikitnya 90 mmHg. Sesuai dengan hasil pemeriksaan kulit Ibu, yaitu tekanan darah Ibu sebesar 144/90 mmHg dengan kategori hipertensi tingkat 1. Setelah melakukan pengukuran dan data antropometri atau pengukuran berat badan dan tinggi badan berdasarkan IMT indeks massa tubuh untuk mengukur status gizi pada dewasa, status gizi Ibu termasuk dalam kategori overage. Overage adalah berat badan yang berlebih atau gizi lebih ya Bu. Dan juga setelah dilakukan pengukuran pasien asupan makanan melalui recall, asupan makanan Ibu kurang atau defisit. Asupan dikatakan baik apabila mencapai 80-110% dan asupan Ibu tidak mencapai 80% ya Bu. Berdasarkan hal tersebut, saya meminta Ibu untuk mendengarkan dan bisa menjalani diet dengan baik, terutama untuk memperbaiki atau menurunkan tekanan darah Ibu secara bertahap agar tidak terjadi komplikasi dan kerusakan organ tubuh yang lain ya Bu. Baik, untuk diet yang saya berikan yaitu diet rendah garam 3 ya Bu, bisa dibuka di leafletnya. Jadi tujuan diet ini adalah untuk membantu menurunkan tekanan darah menjadi normal secara bertahap, meningkatkan asupan makan pada Ibu, meningkatkan pengetahuan terkait makanan dan gizi. Syarat diet yang diberikan ini adalah energi diberikan sesuai dengan kebutuhan yaitu 2140 kilokalori, proteinnya 15% dari total energi sebesar 80 gram, dan lemaknya 25% dari total energi sebesar 59,4 gram, karbohidrat cukup yaitu 60% dari total energi sebesar 321 gram, dan pembatasan penggunaan natrium atau garam dapur yaitu maksimal setengah sendok teh atau 22 gram. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Belum ada. Lalu ada beberapa makanan yang dianjurkan dan makanan yang perlu dibatasi Bu guna membantu menurunkan tekanan darah Ibu secara bertahap. Nah, di sini ada bahan makanan yang harus dihindari dan dibatasi Bu. Misalnya makanan yang berkadar lemak jenuh atau otak, ginjal, paru, dan gaji. Makanan yang diolah menggunakan garam natrium seperti biskuit, crackers, keripik, dan makanan kering yang asin. Dan makanan dan minuman dalam kaleng atau sarden, sosis, kornet, sayuran dalam kaleng, dan soft drink. Makanan yang diawetkan, dendeng, asinan sayur atau buah, abon, ikan asin, telur asin, dan selai kacang. Dan protein hewani sumber tinggi kolesterol seperti daging sapi atau kambing, kuning telur, dan kulit ayam. Dan juga margarin dan mentega. Dan di sini juga ada beberapa bahan makanan yang dianjurkan, seperti makanan yang segar sumber karbohidrat, lauk hewani dan nabati, sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung serat. Makanan yang diolah tanpa menggunakan garam natrium, vetsin, kaldu bubuk. Dan sumber protein hewani penggunaan daging ayam, ikan paling banyak 100 gram per hari, telur ayam atau bebek 1 butir per hari, dan susu rendah lemak, serta makanan yang tidak berlemak dan menggunakan santan encer. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Nggak ada Mbak. Baik, berikut ini ada beberapa contoh menu yang sudah saya buat Bu. Makan pagi ada nasi putih 2 centong, telur bumbu tomat 1 butir, dan tempe 1 potong sedang, teh sawi sendok 1 sendok sayur atau 1 gelas, buah melon, dan selingan pagi ada susu 200 ml. Makan siang ada nasi putih 2 centong, ikan tuna saus tiram 1 potong sedang, dan tahu bumbu opor 1 potong sedang, bubur ayam 1 sendok sayur atau 100 gram, dan buah pepaya 1 buah besar. Dan untuk makan sore ada nasi putih 2 centong,
ayam bumbu lapis 1 potong sedang, tempe bumbu kare 1 potong sedang, calabu siam 1 gelas atau 1 sendok sayur, dan buah semangka 1 buah besar. Selingan sore ada krepes setelah buah. Dari menu yang sudah saya buat, apakah ada jenis bahan makanan yang tidak disukai Ibu? Nggak ada. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan mohon kerjasamanya ya Bu, agar tekanan darah Ibu dapat menurun secara bertahap. Sampai jumpa di lain waktu Ibu, selamat siang. Ya.